Nice. Ya, hai guys, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini di hari Jumat di tanggal 25 Oktober 2024. Oke, kita akan bahas satu tema yang menarik banget, yang lagi krusial banget nih, sering banget terjadi di beberapa waktu terakhir ini. Ini tentang mandiri hold amount. Buat teman-teman yang masih mengalami rekening mandirinya diblokir, saldonya ditahan, whatever the case, apapun bahasanya, intinya ada duit masuk, nggak bisa diambil, intinya di rekening kita, entah itu di Live, entah itu di ATM, bahkan kita bisa mengakses ada nominal hold amount, itu artinya kita punya tagihan dari Bank Mandiri yang belum diselesaikan. Ini bisa kartu kredit, bisa jenis kredit yang lainnya. Misalnya KSM ya. Ini dua ini sering banget nih. Beberapa waktu terakhir, kalau nggak kartu kredit, ya KSM. Oke ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, ini gimana solusinya? Bang, besok saya gajian, apakah nanti gaji saya akan diambil semua sama Bank Mandiri untuk menyelesaikan tagihan kartu kredit saya? Bang, bisa nggak sih di minimum payment? Bang, bisa nggak sih dicicil? Solusinya gimana nih, Bang? Aduh. Oke, jadi intinya gini teman-teman. Kita punya batas waktu 7 hari untuk konfirmasi kalau memang kita sudah ada duit dan di hold. Ya, kita ada duit masuk, kemudian duitnya di hold. Nah, itu kita punya waktu 7 hari kerja untuk konfirmasi apakah kita setuju dengan nominal itu atau mau bagaimana nih. Nah, bagaimananya apa? Kita sebenarnya bisa melakukan negosiasi. Nah, buat teman-teman kalau dirasa hold amount itu berat, coba deh negosiasi di minimum payment. Ya, karena minimum payment itu meskipun tidak disarankan, tapi itu masih lebih baik daripada nggak bayar sama sekali. Sip! Nah, kalau kita sudah melakukan negosiasi, ya sudah nanti sisa saldonya akan dirilis dan bisa dipakai untuk kebutuhan yang lainnya. Masalahnya gini, kemana bang kita mau negosiasinya? Apakah harus datang ke bank, ke CS atau mana? Ada banyak alternatif. Kita bisa ke nomor telepon yang dicantumkan bagian collection. Biasanya kita kan akan dapat notifikasi entah itu by email atau by surat langsung atau by WhatsApp. Nah, itu akan ada nomor teleponnya. Kita bisa hubungi ke nomor itu. Kita tinggal konfirmasi saja. Saya mau menyelesaikan tagihan kartu kredit saya, tapi hanya sanggup di minimum payment. Nah, kira-kira gimana? Biasanya akan disetujui ya. Yang penting ada itikat baik. Nah, kemudian timbul pertanyaan gini. Bang, apakah nanti bisa dipakai lagi kartu kreditnya? Selama masih muncul di Livin, ya masih bisa dipakai. Tapi kalau udah nggak muncul gimana bang? Apakah akan tetap muncul yang namanya nominal hold amount? Kalau di rekening mandiri kita ada aktivitas 3 bulan terakhir duit masuk ya. Misalnya hari ini kita dapat hari ini kita galbay nih. Ya, berarti kita punya 3 bulan ke depan, ini akan dipantau nih. Ada nggak duit masuk nih selama beberapa waktu terakhir sama pihak Bank Mandiri. Kalau ada akan muncul nominal hold amount. Meskipun kita cepat-cepatan ngambil ya. Karena tahu ini termasuk rekening yang aktif. Nah, sekarang gini muncul pertanyaannya. Bang, kalau kita bayar full payment, hold amount-nya gimana? Ya otomatis lunas. Karena hold amount itu adalah tagihan keseluruhan. Jadi sudah include denda, bunga, dan biaya. Jadi makanya kalau saya bilang, Bang, ini hold amount-nya berat nih, ya negosiasi aja. Lakukan di minimum payment ya. Jadi kartu kreditnya masih aman, masih bisa dipakai, dan sisa duitnya masih bisa kita pakai untuk kebutuhan yang lainnya. Karena gini, kenapa saya lebih senang untuk minimum payment jika case-nya adalah hold amount. Jaga-jaga ya, jaga-jaga jika ternyata kartu kreditnya sudah nggak bisa dipakai lagi ya. Karena yang namanya negosiasi itu kan bisa berhasil bisa tidak. Ya udah, kita bayar dulu di minimum payment nih. Ternyata kartu kreditnya sudah nggak ada ya repot juga. Tapi kalau kita bayar di minimum payment ya artinya bank sudah menyetujui kita masih layak. Kalau sudah nggak muncul di Livin artinya kita sudah tidak layak memiliki kartu kredit itu. Nah kalau case-nya seperti ini non payroll ya. Tiba-tiba ada duit masuk nih. Macet kartu kredit 10 juta. Masuknya 5 juta ada transferan. Ya kita nggak bisa nego, udah otomatis 5 juta itu akan disedot. Masuk lagi 5 juta lagi 10 juta total. Ya 10 juta itu akan disedot. Ya karena sudah tidak muncul di Livin. Kalau masih muncul di Livin kita masih bisa nego, masih enak lah. Kalau sudah tidak muncul di Livin, taruhlah macet selama 2 tahun. Kita punya rekening Bank Mandiri.
tiba-tiba ada duit masuk, ya itu akan ditahan. Nah, pertanyaannya akan kayak gini, itu duit yang masuk sudah cukup belum untuk menyelesaikan tagihan? Kalau belum, ya nggak akan ada negosiasi. Kalau lebih, nah kita bisa negosiasi. Contoh, macetnya 10 juta, tagihan bengkak selama 2 tahun, taruhlah jadi 13 juta. Nah, 13 juta ini kita tiba-tiba punya duit masuk 15 juta. Nah, ini agak-agak sensitif nih. Hitung-hitungan kita kan sisanya 2 juta ya kan. Sisanya 2 juta, tapi akan ada oknum atau bahasa yang mengatakan kayak gini, ini sudah dengan benda ini, benda itu. Kan apa? Kita sudah nggak bisa ngakses sebenarnya. Kita sudah nembus di angka berapa tagihannya. Nah, disitulah kita melakukan negosiasi, coba di pemakaian kartu kreditnya. Ya, jadi kayak gitu. Ada banyak teknik yang bisa kita gunakan. Pada intinya, kalau yang namanya hold money itu santai saja, tetap tenang. Kalau kita masih bekerja dan kartu kreditnya masih muncul di live-in, sudah negosiasi aja di minimum payment. Tapi kalau kita nyaman di full payment, ya nggak apa-apa, full payment aja. Nanti kan limitnya bisa kita pakai lagi. Tapi nggak ada jaminan juga ketika kita full payment, limit itu akan bisa kita pakai langsung. Bisa jadi limitnya diturunkan kan, penyesuaian kan. Makanya saya tetap ngincar, coba deh minimum payment dulu. Ya, selamatkan sisa duitnya. Ya, cash is the king. Sisa duit itu lebih berharga. Oke ya. Sip, thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.